Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Pak. Oke, perkenalkan saya Pak Helmi ya. Kita pagi ini akan masuk mata kuliah perpajakan lagi ya. Dan untuk itu saya akan memberikan tata tertib perkuliahan kita yang akan kita mulai di pagi ini ya sampai seterusnya di akhir semester. Ya, seperti yang sudah saya share di awal di grup PA grup perpajakan ya. Kuliah kita selama 1 semester ini akan dilakukan secara online dan untuk pertemuan Zoom-nya nanti akan dilakukan di pertemuan pertama 7, 9, dan 13. Ya, dan selanjutnya nanti akan melalui video yang akan di-share. Ya. Oke, dan kedua nanti setelah video akan saya share, nanti setiap mahasiswa diwajibkan subscribe ya di channel YouTube saya karena video-video tersebut ada di posting di channel tersebut. Jadi usahakan kalian selalu update ya mengenai posting-posting yang saya lakukan ada di channel tersebut. Baik, yang ketiga sebelum kuliah dilakukan mahasiswa diwajibkan absen dulu di MyBest. Ya. Kemudian setelah itu nanti di backup absennya melalui WA Group. Ya, ini semua sudah lakukan absen ya. Saya cek tadi tinggal 3 lagi yang belum. Dan sekarang ada 32 yang hadir ya. Berarti masih ada 8 ya. Oke. Kemudian yang keempat, apabila ada yang berhalangan hadir, mohon diberitahukan ke saya via WA ya, melalui Japri. Ya. Kemudian yang kelima, selama 1 semester ini akan ada 16 latihan soal yang harus dikerjakan di MyBest. Ya, jadi saya setelah memberikan kuliah, kemudian nanti ada soal yang harus kalian lakukan, kerjakan di e-learning MyBest ya. Dan waktunya hanya saya kasih waktu selama 1 minggu. Ya. Jadi misalnya hari ini saya berikan soal, nah nanti maksimal minggu depan di hari Selasa ya, jam 23 itu batasnya untuk dikerjakan. Apabila lewat, ya saya akan tidak tidak akan nilai tugasnya ya, karena nanti akan mempengaruhi nilai tugas kalian. Kemudian untuk tambahan nilai tugas ya, silakan menjawab pertanyaan saya di kolom diskusi di MyBest ya. Jadi saya ada pertanyaan yang akan kalian jawab di situ ya, silakan dicek nanti di MyBest ya, ada pertanyaan dan kalau kalian jawab nanti akan ada tambahan untuk nilai kalian. Nah, ini yang ketujuh ini yang penting ya. Pada saat kuliah melalui Zoom ini, mohon kamera diaktifkan ya, karena akan ada pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Jadi nanti saya akan berinteraksi ya. Untuk awal-awal ini nanti kita akan ada perkenalan dulu ya. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti akan saya tunjuk siapa aja ya. Makanya tolong untuk perkuliahan ini video diaktifkan. Kemudian nanti untuk kuliah yang melalui video ya saya minta materinya benar-benar disimak ya supaya kalian mengerti ya dan tujuan kuliah ini bisa tercapai ya. Karena ya paling tidak kalau kita melewat video ini kan saya tidak tahu apakah kalian akan simak atau kalian akan dengarkan, itu kan memang hak kalian. Hanya saja saya usahakan kalian harus tetap mengikutinya melalui video tersebut ya. Karena biar bagaimanapun kalau tidak mengikuti video kalian nanti akan tidak tahu apa yang dipelajari ya. Karena nanti masalahnya kalau hanya melalui membaca paling tidak nanti tidak ada yang kalian bisa mengerti di situ ya. Nah, itu yang ke-8 ya. Kemudian untuk yang ke-9 tata tertibnya ya, apabila ada pertanyaan ya, silakan kalian bisa japri saya ataupun juga ditanyakan di WA Group ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang mengerti. Ya. Feel free, silakan ditanya aja melalui WA. Nanti akan saya jawab sebisanya. Ya. Saya usahakan. Baik, oke. Nah, sebelum saya memulai, saya akan mempresentasikan mengenai biodata saya ya. Jadi di sini kalian bisa
Maaf, start share screen ya. Oke, sudah masuk. Screen-nya sudah masuk ya? Sudah, Pak. Baik. Oke, ya ini adalah nama saya ya. Kemudian ini saya akan perkenalkan, ini ada biodata saya ya, paling tidak kalian mengenal saya. Ya, saya lulusan dari Fakultas Ekonomi UI S1 dari jurusan akuntansi ya, dari tahun 89 sampai 95. Kemudian saya menempuh pendidikan S2 saya di IFMI International Business School ya dari tahun 2010 sampai 2013. Saat ini saya memegang sertifikasi Chartered Accountant ya, semacam sertifikasi untuk akuntan dan bisa melakukan praktek ya. Makanya saya mendapatkan izin untuk melakukan praktek akuntan ya. Jadi saya bisa mendirikan kantor jasa akuntan. Saat ini saya memiliki kantor jasa akuntan namanya KJA Yusuf Elwi dan rekan. Ini adalah izin Kementerian Keuangan ya. Nah, beberapa pengalaman kerja saya ya selama sebelum saya menjadi entrepreneur sekarang ini ya, saya pernah bekerja di Nippon Paint Air Indonesia sebagai financial controller dari tahun 2016 sampai 2018. Kemudian di 2013 sampai 2015 di PT Regenesis Indonesia sebagai finance manager ya. Kemudian di 2011 sampai 2013 di PT Desfly Indonesia, di perusahaan Amerika ya, Head of Finance and HR. Kemudian di 2008 sampai 2011 di PT Rolinex Kimia Nusamas di Sinar Mas Group sebagai tax supervisor. Nah, dan di 2005 sampai 2008 di Nuskin Enterprise sebagai finance and accounting supervisor ya, dan 2001 sampai 2004 sebagai accounting and tax manager di PT BMW Indonesia ya, perusahaan mobil asal Jerman. Kemudian di 1996 sampai 2001 di Mitsubishi Chemical Indonesia sebagai finance and accounting staff. Dan sebelumnya setelah lulus ya sempat di AAG Associate di kantor akuntan ya RSM Internasional sebagai junior auditor ya. Oke, kemudian ini adalah beberapa pengalaman training, seminar dan meeting ya karena saya bekerja di perusahaan asing ya, jadi banyak bepergian ke luar negeri ya. Pernah ke Dentsply Singapura tahun 2011, kemudian mengikuti Finance Controller Conference di Singapura ya di Merchant Hotel Singapura tahun 2011 ya. Kemudian beberapa pernah juga mengikuti mid-year review meeting di Hong Kong. Mohon suaranya yang ini bisa di-mute. Oke, saya teruskan lagi. Kemudian pernah juga mengikuti budget meeting ya di Dentsply Hong Kong tahun 2011 ya, dan juga mengikuti preparation AX system ya karena waktu itu perusahaan kita melakukan migrasi sistem dari Platinum menuju Microsoft AX Dynamics ya, jadi saya harus mengikuti training di Hong Kong tahun 2011 ya. Ini ada beberapa ya pengalaman yang pernah saya lakukan ya sebelumnya ya. Mungkin ini hanya untuk ini kalian saja ya. Nah, khusus untuk pajak ya, saya pernah mengikuti PSAK di Tax Accounting ya. Ini adalah pajak tangguhan ya. Jadi kalau kita pernah belajar di accounting nanti di situ akan ada namanya di neraca itu ada namanya pajak yang untuk fixed asset ya, aktiva tetap yang ditangguhkan nilainya. Nah, di 2002 saya juga pernah mengikuti 7 BMW World International Tax Conference di Oxford, Inggris ya, tahun 2002. Dan beberapa tahun sebelumnya pernah mengikuti PSAK 55 ya, itu accounting for derivative instrument hedging ya. Nah, ini adalah seminar yang berhubungan dengan tax update ya, seminar perpajakan yang update pada saat itu. Oke, ya ini adalah konteks saya ya. Jadi kalau nanti ada soal atau
esai-esai yang akan saya kirim, nanti tolong nanti dikirim ke email saya. Dan ini nomor WA saya ada di grup, dan kalau kalian sudah subscribe di YouTube channel saya, ini ada Helmi Ivan TV. Jadi nanti berhubungan dengan materi-materi ya akan saya posting di sini. Baik, itu dari saya, dan kalian saya minta juga untuk melakukan perkenalan ya. Jadi mungkin dari beberapa kalian saya ingin tanya ya mengenai asal usul namanya dan alamat tinggalnya di mana, kemudian moto hidupnya, visi misinya apa, kemudian apa yang diharapkan dari kuliah ini ya. Mungkin saya mulai aja dari siapa? Nur Septiani, silakan Nur Septiani, bisa diperkenalkan dirinya, silakan di unmute mikrofonnya. Nama saya Nur Septiani, lulusan dari SMK Negeri 2 Cibinong. Terus apa lagi tadi tuh? Alamatnya di Pabuaran, Citayam. Oke. Kemudian apa cita-citanya, apa yang diharapkan dari mata kuliah ini, silakan. Cita-citanya pengen jadi pengusaha. Oke. Kemudian apa yang diharapkan di mata kuliah ini, di mata kuliah perpajakan? Semoga materinya bisa pasti namanya tersimpan di otak, bisa diterapkan. Udah itu aja sih Pak. Oke, bagus. Ya, terima kasih Nur ya. Selanjutnya Delia Bunga. Ya, Delia Bunga. Silakan di unmute mikrofonnya. Perkenalkan, nama saya Delia. Asalnya SMA Yapemri. Yapemri ya. Kemudian tinggalnya di Depok 2. Kemudian apa cita-citanya, harapannya, visi misi hidupnya? Visi misi hidup. Saya bingung visi misi hidup saya. Ya, cita-cita lah, cita-cita apa? Ingin jadi apa? Ingin jadi apa? Pengusaha. Pengusaha. Oke. Kemudian apa yang diharapkan dari materi mata kuliah ini? Bisa berguna buat kedepannya hidup saya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sekarang coba saya tanya Muhammad Saiful. Muhammad Saiful, silakan Muhammad. Saifuddin, Pak. Oh, Saifuddin. Ya, tulisannya ya. Nggak kelihatan. Silakan, namanya siapa, asal SMA-nya, tinggalnya di mana? Nama saya Muhammad Saifuddin, tinggal di Jalan Pancoran Mas, RT 3 RW 4. Ya. Asal sekolah SMK Ar-Rahman Depok. Ya, Pak. Kemudian cita-citanya, visi misinya? Cita-cita saya ingin menjadi entrepreneurship. Visi misi saya hidup dengan tenang dan damai tanpa intervensi orang lain, Pak. Kemudian apa yang diharapkan dari materi mata kuliah pajak? Mudah-mudahan ilmunya bisa dipelajari dan diterapkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Oke, Pak. Ya, bagus. Ya, makasih. Ya, baik, selanjutnya saya coba tanya cowok dulu kali ya. Raditya Davin. Raditya Davin, silakan. Saya Raditya Davin Hidayat. Saya lulusan dari SMA N 7 Bogor. Cita-cita saya ingin menjadi seorang bisnismen. Dan harapan saya di mata kuliah ini, saya bisa mengerti dan menerapkan pelajaran ini di kehidupan saya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Kemudian coba Indri Pratiwi. Silakan Indri. Perkenalkan, nama saya Indri Pratiwi. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 12 Depok. Terus alamat saya dari Depok, daerah Depok Lama, Pak. Ya. Kemudian apa harapan kita, cita-citanya dulu?
cita-citanya untuk sekarang ini mau lulus dulu aja Pak dengan IPK yang sangat baik. Kemudian apa yang diharapkan dari mata kuliah ini? Harapannya semoga ilmu yang didapat bisa berguna bagi diri sendiri dan bagi banyak orang, Pak. Ya, oke, bagus ya. Selanjutnya Tiara, silakan Tiara. Ada yang namanya? Ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Asia Daryanti, asal SMK, SMKN 3 Depok, alamat di Depok 2. Apa lagi Pak? Visi ya? Ya, cita-cita, visi misi hidupnya. Visi saya ingin mempunyai cita-cita yang sesuai dengan yang saya harapkan. Cita-cita saya pengusaha. Kemudian apa yang menjadi harapan di kuliah ini? Mudah-mudahan materi yang sekarang dapat berguna untuk kedepannya dan seterusnya. Ya, baik. Iya. Satu lagi coba, Dimas Yoga Pangestu. Silakan Dimas. Saya Dimas Yoga Pangestu, asal sekolahnya dari SMK Al-Azhar, tinggalnya di Pancolomas, Depok. Apalagi? Apa cita-citanya? Oh, cita-citanya ingin menjadi usaha. Visinya visinya belum tahu. Iya, belum tahu. Nah, terus apa harapannya di mata kuliah ini? Semoga materinya bisa bermanfaat aja. Oke, makasih ya. Ini yang nggak nyalain video ini Adnan Firmansyah mana ini? Ada? Ada orangnya? Silakan Adnan. Silakan perkenalkan diri. Nama saya Adnan Firmansyah dari Sekolah SMK Negeri 8 Jakarta. Cita-cita wirausaha. Visinya untuk sekarang menjadi mahasiswa yang berprestasi dengan lulusan IPK. Oke, wah bagus ya. Lagi Pak. Iya. Udah, itu aja. Ya, harapannya di kuliah ini udah tadi belum? Ya, bisa berguna sih Pak ilmu, sama bisa diterapin. Oke. Baik, saya rasa kalian sudah saling mengenal lah ya, karena namanya juga satu kelas ya. Ya, mungkin kalian bisa kenal dengan masing-masing bisa saling memperkenalkan diri ya. Kalau kita harus sebutin satu persatu di sini mungkin waktunya nggak akan cukup ya. Oke, saya akan mulai ya materi kita di semester di pagi ini ya. Ya, kita akan membahas mengenai pengertian pajak ya. Dan saya akan mulai dulu dari silabus ya. Saya akan share screen mengenai silabus pajaknya. Bentar. Tolong yang suaranya masih kedengaran di unmute ya, di mute dulu. Ya, sudah terlihat ya, screen-nya ya. Ya, jadi ini silabus ya, itu adalah apa yang akan kita pelajari di semester ini ya. Jadi perpajakan ini harusnya 2 SKS ya, bukan 3 ya. Nah, saya langsung ke apa saja yang akan dipelajari ya di semester ini ya. Nah, jadi di semester ini kita nanti akan mempelajari ya dari 1 sampai 9 poinnya ya. Jadi kita mulai dari dasar-dasar perpajakan ya. Apa itu pajak? Ya, kenapa kita harus bayar pajak ya? Itu nanti kita akan lihat di sini ya. Dan apa peraturan pajak yang terbaru ya. Nah, baru nanti kedua kita akan mempelajari ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Gimana caranya kita bayar pajak ya. Terus apa yang harus kita lakukan ya. Kemudian apa saja di pajak itu yang akan kita hadapi. Nah, ini nanti di pertemuan kedua dan seterusnya ya. Nah, baru nanti di pertemuan ketiga kita akan mempelajari pajak penghasilan pasal 21. Nah, ini yang biasanya orang-orang kalau orang-orang yang sudah bekerja dan mereka memiliki gaji atau penghasilan, nah mereka nanti akan dipotong pajak. Nah, ini
di pajak ini. Gimana cara motongnya, tarif-tarifnya berapa ya, nanti kita akan bahas di sini ya, di PPh pasal 21. Nah, kemudian di pajak penghasilan pasal 22 dan 23, nah ini adalah pajak untuk impor. Ya, jadi kalau kita nanti mengimpor barang dari luar negeri atau kita menjual barang, itu nanti ada di sini pasal 22. Ya. Kalau yang pajak PPh pasal 23 itu nanti untuk pajak sewa. Ya. Jadi kalau misalnya kita menyewakan mobil kita untuk rental, ya kita menggunakan jasa, misalnya jasa perawatan rumah atau jasa apapun, itu kita nanti akan dipotong pajak. Itu namanya pajak pasal 23. Ya. Nah, kemudian nanti berikutnya kita belajar pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, ini berhubungan dengan kalau kita menjual, ya, menjual ruko, menjual rumah, ya kita nanti akan dipotong pajak. Ya. Di situ namanya pajak final kita sebut ya, pasal 4 ayat 2 ini. Ya, nilainya biasanya 10%. Dan baru nanti setelah UTS kita akan membahas pajak pertambahan nilai. Ya, di sini PPN itu adalah kita sebut pajak konsumsi. Jadi kalau kita membeli barang, ya, nah barang itu di dalamnya ada pajak yang melekat di harga suatu barang. Ya. Nah nanti yang update terbaru nanti pajak pertambahan nilai ini nanti bukan 10%, nanti naik 11% mulai 1 April tahun ini 2022. Ya. Berikutnya nanti di akhir-akhir kita akan mulai mempelajari pajak daerah ya, bagaimana pajak yang diterapkan di provinsi, kemudian di kabupaten, di kota madya ya kayak di Depok ini ya, itu ada pajak-pajaknya ya, seperti pajak hotel, pajak reklame ya, itu ada di sini. Baru nanti kita masuk ke pajak bumi dan bangunan ya, di mana kita bertempat tinggal, kita tinggal di rumah kita itu harus membayar pajak PBB namanya. Nah, ini setiap tahun kita akan dikenai. Nah, yang terakhir kita akan belajar mengenai BPHTB ya. Ini adalah biaya perolehan hak tanah dan bangunan. Jadi kalau kita jual beli rumah, jual beli tanah, itu nanti harus ada antara penjual dan pembeli itu harus ada bayar pajak. Nah, ini nanti kita akan bahas ya, termasuk di materai. Nah, materai ini yang biasanya kalian suka lihat kalau ditempel ya, kalau di perjanjian, di surat-surat kontrak ya. Nah, itu sebenarnya adalah pajak ya. Nah, ini nanti kita akan lihat di situ ya. Nah, itu yang materi yang akan kita bahas di semester ini. Nah, untuk bukunya apa ya? Bukunya apa yang kita pakai ya? Ini ya. Jadi saya menggunakan buku karangan Profesor Mardiasmo tahun 2013. Ini perpajakan edisi revisi ya. Tahun 2013 dari PP Andi Offset Yogyakarta. Ya. Nah, jadi kalau kalian nanti bisa cari ya, cari di perpustakaan sekolah ya, di kampus ya, di situ ada. Nah, yang lain-lainnya adalah buku-buku tambahan ya. Jadi kalau misalnya kalian sangat tertarik belajar pajak ya, bisa kalian lihat di sini ya, ada macam-macam buku. Nah, itu adalah yang akan kita pelajari di semester ini. Oke. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi kita ya, apa yang akan kita pelajari di semester ini ya. Ya. Kita akan masuk ke materi yang utama ya. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar perpajakan. Saya akan screenshot dulu ini. Nah, di dasar-dasar perpajakan ini kita akan pengen tahu ya sebenarnya seperti apa sih ya dunia pajak itu. Ya mungkin kalian sering dengar kan pajak apa sih pajak itu sebenarnya ya. Jadi pajak itu ya adalah di mana kita itu harus membayar kepada negara ya. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya di sini ya. Nah, tapi apa yang akan kita lihat ya sebelum kita masuk ke pajak itu seperti apa? Kita harus melihat yang namanya RAPBN ya, atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Karena di situ adalah budget tempat kita menyusun di mana kita mendapatkan uang negara kita ini dan di mana kita mengeluarkan uang untuk negara kita ini. Nah, ini adalah kondisi
penerimaan pajak kita dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, ini kalau kita lihat ini dalam triliun ya. Jadi kalau yang warna kuning ya itu adalah target. Ya. Jadi setiap tahun pemerintah kita selalu menargetkan berapa pajak di tahun itu ya, yang akan dikumpulkan. Ya. Kalau kita lihat dari tahun 2014 ya targetnya adalah 1,072 triliun pajaknya. Nah, kemudian di tahun 2015 naik menjadi 1,24 triliun. Ya. Kita lihat yang warna kuning dulu ya targetnya. Kemudian di tahun 2016 1,355 triliun. Ya. Kemudian di tahun 2017 1,283 triliun. Ya. Naik terus ya. Baru di 2018 1,424 triliun. Nah, berarti trennya selalu naik ya, yang namanya target. Tetapi ini yang warna biru ini namanya realisasi. Realisasi ini bagaimana yang terjadi kenyataannya. Ya. Dengan target sebesar ini ya kita hanya mendapatkan 985 miliar, berarti selalu di bawah. Ini juga dari 1,24 triliun kita akan memperoleh hanya 1,06 triliun. Ya. Yang di 2016 juga dari 1,3 kita hanya mendapatkan 1,1. Ya, selalu di bawah target. Ya, ini 1,283 2017 kita hanya mendapatkan 1,147 triliun. Ya, dan seterusnya sampai tahun 2022 sekarang ini selalu kita tidak pernah mencapai yang namanya target. Jadi pajak kita selalu di bawah penerimaannya ya. Nah, itu kalau kita sekarang melihat bagaimana APBN kita di tahun 2022 ini. Ya, APBN itu adalah anggaran pendapatan belanja negara. Ya, ini posturnya, postur APBN ini. Ya, kita lihat di sini tahun 2022 itu pendapatan negara kita ini Indonesia itu adalah 1,846 triliun income-nya. Itu dari mana angkanya? 1.846 triliun ini. Nah, itu yang paling besar itu dari pajak. Di sini kalian lihat pajak itu adalah nilainya 1,51 triliun. Ya. Kemudian yang kedua dari PNBP, ini pendapatan nasional bukan pajak. Jadi ini penerimaan-penerimaan dari misalnya dari harta-harta yang disita, ya, dari kepolisian, kejaksaan, apapun dari KPK, ya, ini ada di sini di PNBP. Itu hanya mendapatkan 335 miliar. Nah, kemudian dari hibah. Hibah ini biasanya diberikan oleh negara-negara lain, cuma-cuma tanpa bunga. Ya, itu hanya 0,6 triliun. Nah, berarti pajak itu adalah komponen terbesar dari pendapatan negara kita, ya. Dari 1,5 triliun, ya, itu komponennya adalah sampai dari 1,84 ini pajaknya adalah 1,5 triliun. Nah, ini adalah pendapatan negara, ya. Ini APBN. Nah, bagaimana dengan pengeluaran? Nah, ini belanja ini pengeluaran kita. Pengeluaran negara kita itu 2,7414,2 triliun. Jadi lebih besar dari pendapatan, ya. Akibatnya timbangannya selalu berat di sini ya. Nah, kalau berat di sini berarti kan lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Ya, akhirnya dia bebannya berat di pengeluaran. Nah, inilah yang menyebabkan namanya defisit. Nah, defisit ini harus dibiayai. Nah, ini yang biasanya pemerintah kita mencari pinjaman dari luar, dari kreditur internasional, dari IMF, ya, dari IDB, dari bank-bank pembangunan Asia dan dari World Bank, Bank Dunia. Nah, ini nilainya defisitnya sampai 868 triliun ya nilainya di sini. Nah, ini hampir 4,85% dari PDB. PDB itu produk domestik bruto. Jadi bagaimana penerimaan negara kita itu ada di sini. Ya. Sedangkan untuk defisit yang diharapkan itu hanya 3%. Ya. Makanya defisit APBN kita ini selama tahun 2020 sampai 2022 ini itu di atas 3%. Ya. Memang ini karena masalah di pandemi kita. Ya, karena masalah pandemi kemarin ini kita mengakibatkan kita banyak pengeluaran ya untuk beli vaksin, beli fasilitas kesehatan, dokter di rumah sakit semuanya. Ya. Jadi uangnya lebih banyak yang keluar daripada masuk. Ya. Ini kita lihat dari sini ya. Nah, kemudian ini adalah asumsi dasar waktu membuat APBN ini. Ya. Pertama pertumbuhan ekonomi 5,2%. Ya. Kemudian inflasi 3%. Inflasi ini harga yang menaik terus ya. Ini dipatok sebesar itu. Kemudian kurs nilai tukar 14.350. Nah, jadi pada saat kita ngebikin asumsi ini kursnya adalah sekian. Nah, sekarang kurs rupiah terhadap dolar terhadap rupiah udah 14.500 ya, makin tinggi ya.
Nah, ini tingkat suku bunga, ya, ini ada 6,8%. Nah, ini asumsi ya. Nah, harga minyak ya 63 US dollar per barel ya. Sekarang karena udah ada perang Rusia dengan Ukraina, ini udah hampir 100 dolar per barel ya. Nah, itu makin tinggi harga minyak. Nanti siap-siap harga barang akan tinggi nanti. Biasanya pengaruhnya di situ. Ya, termasuk dari lifting minyak di sini 700 RBTH ya. Berarti pada saat perang ini itu dia akan mempengaruhi segala sektor. Nah, ini yang kena dampak itu sebenarnya adalah perekonomian nanti di sini. Ya. Nah, ini adalah sasaran dan indikator ya pada pembangunan tahun 2022. Jadi tingkat pengangguran ditekan sampai 5,5 sampai 6,3%. Ya. Termasuk kemiskinan juga di tingkat 8,5% sampai 9%. Ya. Nah, ini adalah Gini rasio 0,37 sampai 0,378. Ini Gini rasio ini rasio orang miskin ya yang ada di negara tersebut. Ya. Jadi jangan sampai tinggi. Kalau Gini rasio ini tinggi, ini berarti nanti pengaruhnya berarti banyak yang tidak sejahtera. Ya. Nah, ini yang kita akan lihat ya, secara sekilas ya bahwa postur APBN kita itu seperti ini ya, lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Nah, jadi kita sangkutkan dengan pajak tadi. Kenapa pajak tidak pernah bisa tercapai untuk mengcover penerimaan kita tadi ya? Nah, ini karena apa? Karena dari sekian banyak, ini kita anggap penduduk Indonesia ya, yang warna coklat ini ada gambar-gambar orang, ini penduduk Indonesia. Itu totalnya sekarang 257 juta. Ya, ini populasi orang per orang ya. Nah, dari sekian banyak penduduk ini, ya, yang melaporkan pajak itu hanya 12,7 juta orang. Ya. Bayangan dari ratusan juta cuma 12 juta yang lapor. Ya. Kemudian yang terdaftar itu cuma 30 juta orang. Ya. Nah, apalagi yang bayar cuma 1,55 juta yang bayar. Nah, berarti kan di sini begitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak. Ya, begitu orang selalu meremehkan pajak, ya, akhirnya penerimaan kita jadinya rendah penerimaan pajaknya. Nah, ini yang menyebabkan tingkat penerimaan pajak itu tidak tercapai, ya, karena dari sekian banyak orang itu dia tidak membayar pajak, ya, dia hanya membayar separuhnya, nggak sampai separuh dari mereka yang membayar, ya. Nah, ini yang harus kita lihat bahwa dari sisi inilah, ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi perusahaan, ya ini gambar kuning-kuning ini kita anggap ini perusahaan atau kita sebut dengan WP badan. Ya. Nah, dari sekian banyak orang perusahaan yang terdaftar, ada 2,6 juta ya perusahaan, ya, itu 699.000 saja yang melaporkan SPT. Ini SPT ini adalah surat pemberitahuan pajak yang melaporkan pajak. Ya, jadi hanya sekian orang yang melaporkan perusahaan yang melaporkan pajak. Ya. Apalagi perusahaan yang membayar pajak. Ya, hanya 421.000 yang membayar. Jadi di sini begitu rendahnya ya WP badan atau wajib pajak badan atau perusahaan itu yang membayar pajak. Nah, ini juga indikator yang menyebabkan pajak itu tidak tercapai ya. Jadi orang dari perusahaan itu tidak mau membayar pajak. Nah, jadi kalau kita lihat ya dari target pajak ya ini ambil yang tahun 2016 ya itu dari 1,355 triliun ya itu hanya dari 2 juta orang saja yang membayar. Ya, bayangkan ya, dari 2 juta aja segini dapatnya. Apalagi kalau nanti yang membayar pajak lebih dari 2 juta ya. Baik dia perorangan ini ataupun perusahaan ya. Jadi kita di sini bisa bandingkan ya begitu pengaruhnya ya, dari orang-orang yang atau perusahaan yang mau membayar pajak itu bisa menghasilkan pajak target yang besar. Nah, sekarang apa juga yang menyebabkan target pajak tidak tercapai? Nah, ini yang disebut dengan namanya free rider. Ya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan ya, dari gambar ini. Ya. Nah, saya coba pengen tanya. Ya. Ini ada orang yang duduk-duduk bernyanyi-nyanyi bersiul-siul sambil digoes sama 2 orang. Ya. Orangnya menggoes sepeda sampai ngos-ngosan. Ya. Coba saya ingin bertanya ya supaya kita interaktif ya, jangan saya aja yang bicara. Coba Afni Siva. Afni mungkin bisa jelaskan ya. Ini apa yang dimaksud dengan free rider? Coba. Afni bisa. Silakan mikrofonnya dibuka. Gimana Afni? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Coba bisa dibantu. Siapa yang tahu temannya? Silakan. Penumpang gratis dalam ekonomi.
Ya, ini siapa ini yang coba perkenalkan namanya? Saya Jelita. Oh, Delita, ya. Penumpang gratis. Ya, betul ya. Nah, jadi gini maksudnya. Jadi di dalam perekonomian kita itu ada orang yang dia cuma duduk-duduk nyantai, dia menikmati, tapi dia nggak mau bayar pajak. Ini kita hubungkan dengan pajak ya. Jadi dia di sini orang yang lain bekerja keras ya dengan apa namanya mengayuh sepeda, dengan bekerja sampai berkeringat-keringat. Nah, ada orang yang dia cuma duduk-duduk saja ya, menikmati semuanya tapi nggak pernah mau bayar pajak. Ini yang disebut dengan free rider ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, free rider itu menikmati tanpa berkontribusi. Jadi dia menikmati sesuatu ya. Di gambarnya nih ya, kayak orang yang warnanya hitam begini ya, dia tuh tidak mau yang namanya setor pajak ke negara ya. Kenapa? Karena kalau dia menyetorkan pajak ke negara, ke kas negara, itu nanti uangnya masuk ke APBN ya, APBN anggaran pendapatan belanja negara. Dan ini APBN ini nanti uangnya digunakan untuk macam-macam pembangunan ya. Ini pembangunan nih di sini. Ada untuk listrik ya, ada untuk rumah sakit ya, ada untuk pabrik ya, ada untuk rumah ya, kereta api ya, jalan. Nah, ini yang disebut dengan fasilitas dan layanan publiknya. Nah, fasilitas inilah yang dinikmati oleh si pembayar pajak ya. Kita ini yang menikmatinya ya. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, nanti kalau kalian sudah memiliki penghasilan, ya kalian harus membayar pajak karena ini nanti larinya ke kita juga ya. Nah, ada orang yang nggak mau. Nah, ini yang kita sebut dengan free rider tadi ya. Betul kata si Jelita tadi bahwa ini adalah penumpang gelap ya. Dia hanya menikmati dari sisi apa namanya fasilitas tanpa dia mau berkorban. Ya. Ini yang kita sebut dengan free rider. Oke. Nah, saya coba tanya ke yang lain. Kira-kira ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan langsung di sini. Silakan. Sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Nggak ada. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, mungkin kalian kemarin sempat dengar yang namanya Omnibus Law, ya. Nah, ini sebenarnya yang direformasi sama pemerintah, ya. Itu selain Undang-Undang Tenaga Kerja, itu ada namanya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau HPP. Apa yang direformasi? Ya, ini nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Cuman memang dia banyak ya yang akan dilakukan. Ya. Paling tidak nanti di situ pemerintah berusaha mereformasi dari sisi basis pajak ya. Basis pajak ini nanti siapa nanti yang akan dikenakan pajak. Di sini nanti basis pajak yang kuat dan makin merata itu yang akan diharapkan oleh pemerintah. Makanya nanti di undang-undang pajak yang baru itu tidak hanya dari orang-orang yang memiliki NPWP saja yang akan kena pajak, tapi nanti orang-orang yang memiliki NIK ya, nomor induk kependudukan. Jadi nanti mereka akan mensortnya itu dari KTP. Ya, jadi orang-orang yang sudah memiliki KTP itu nanti wajib pajak. Ya. Nah, itu yang udah mulai direformasi sama kantor pajak kita sekarang ini. Ya. Nah, ini nanti tujuannya apa? Jadi tujuannya nanti supaya APBN-nya itu sehat. Ya. Supaya kita penerimaannya lebih banyak nanti dari pengeluaran. Jangan sampai terlalu balik terus gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti pertumbuhan ekonomi kita akan tinggi ya. Kalau kita pertumbuhannya tinggi berarti kan apa namanya investasi banyak yang datang ya. Dan orang akhirnya nggak ada yang nganggur. Jadi terciptalah lapangan kerja ya. Di sini akan mudah akhirnya orang berusaha ya. Nah, di reformasi perpajakan itu apa aja yang direformasi ya. Nanti ada reformasi kebijakan dan ada reformasi administrasi ya. Nah, kedua ini nanti bisa kalian lihat di sini apa aja yang direformasi untuk kebijakan. Ya, selain dia memperluas basis pajak, kemudian dia menjawab tantangan ya, atau competitiveness. Nah, di sini banyak nanti yang akan kita lihat di reformasi perpajakan ini ya. Nah, ini nanti salah satu contohnya ya di Undang-Undang Harmonisasi Pajak ini ya. Itu nanti kita akan merubah yang namanya Undang-Undang PPH. Ya. Jadi Undang-Undang Pajak Penghasilan ya itu nanti berlaku di tahun 2002 ini. Ya. Ya, jadi nanti kalau perusahaan ya itu nanti tarif pajaknya ya nanti mulai diharmonisasi. Tadinya tarif pajak perusahaan atau badan ya mereka 25% per tahun
dari profit, dari keuntungan, ya. Nah, itu nanti di tahun 2022 ini nanti akan diturunkan menjadi 22%. Ya. Tujuannya apa sama pemerintah? Ya, supaya banyak perusahaan yang berinvestasi di Indonesia ini, banyak perusahaan yang datang dan menanamkan modalnya. Itu dari PPH. Nah, di perubahan yang nanti yang akan dilakukan di harmonisasi peraturan perpajakan ini adalah Undang-Undang PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi nanti di sini mulai 1 April ya, mulai bulan depan ini ya, tarif PPN kita akan dinaikkan dari 10% menjadi 11%. Nah, nanti kalian nanti akan kaget nanti kalau misalnya harga barang itu nanti jadi naik. Kenapa? Karena tarif pajaknya dinaikkan. Walaupun 1% lumayan ya. Kita ambil contoh aja misalnya 1 botol Aqua, ya, misalnya Rp6.000. Ya, itu kan di dalamnya ada tarif PPN 10%. Ya, kita ambil contoh misalnya dia harga dasarnya adalah 5.500 ya, dan pajaknya adalah 500 ya, itu kan 6.000 ya. Nah, nanti kalau dia jadi 1%, itu nanti bisa harganya bisa jadi 7.000 nanti 1 botol. Ya. Nah, jadi itu ya. Pemerintah berusaha mencari celah untuk gimana caranya mendapatkan pemasukan, yaitu dengan cara menaikkan harga pajak PPN ini. Nah, nanti juga di Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan itu nanti mulai ada perubahan-perubahan. Ya. Di undang-undang itu nanti pada saat di undang-undang itu nanti akan perubahannya langsung dimulai. Nah, yang sekarang sedang berlangsung adalah namanya Program Pengungkapan Sukarela atau PPS. Ya. Ini dia berlakunya 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Nah, di undang-undang ini programnya adalah setiap wajib pajak ya orang itu wajib melaporkan berapa harta yang dia miliki ya. Nah, apabila dia melaporkannya dengan benar bahwa misalnya dia memiliki rumah 2 ataupun dia punya kendaraan mobil 3, itu harus dilaporkan sesuai dengan kenyataan yang terjadi ya. Kalau sampai dia tidak melaporkan dengan benar, jadi dia sembunyikan datanya ya, nanti lewat dari tanggal 30 Juni ini diperiksa, nanti dia akan kena tarif denda ya, dendanya bisa lebih mahal ya. Nah, sedangkan kalau dia melaporkannya sampai tanggal 30 Juni ini, itu nanti dia hanya kena denda 6% saja ya. Makanya ini disebut dengan program pengungkapan sukarela atau PPS ya. Sebenarnya dulu pernah dilakukan ya, namanya tax amnesty program. Mungkin pernah ada yang dengar ya, tahun 2015. Nah, dulu di situ juga pernah dilakukan orang berbondong-bondong ngelaporin harta-harta dia ya ke kantor pajak karena pada saat itu tarifnya hanya 2% kalau kita ngelapor. Nah, lewat dari itu mereka tidak lapor, mereka akan kena tarifnya mahal, bisa lebih dari 100%. Ya. Nah, ini diulang lagi di tahun ini. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya pemerintah ingin warga negaranya itu kalau melaporkan sesuatu itu jangan menutup-nutupi. Ya. Semua harus dibuka. Ya. Kenapa? Karena mulai di tahun ini, ya semua data pribadi kita itu bisa diakses oleh orang pajak. Ya. Kenapa? Karena orang mulai tahun ini orang kantor pajak itu bekerja sama dengan bank. Ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki rekening jumbo, misalnya kita punya dana besar, ya, itu siap-siap nanti ya bahwa dia harus ada pajak yang harus dia bayar. Ya, makanya kan fenomena sekarang ini orang pamer-pamer saldo rekening bank, nah itu sebenarnya dia sasaran orang pajak itu nanti. Ya. Misalnya memiliki uang tapi dia tidak lapor pajak dan tidak pernah membayar pajak, itu nanti dianggap mereka menutup-nutupi ke harta mereka. Nah, inilah yang nanti akan dilakukan ya. Jadi siap-siap kita ya apabila memiliki harta, memiliki barang yang banyak harus segera dilaporkan. Ya. Di undang-undang ini juga nanti akan ada namanya pajak karbon ya. Nah, ini yang baru sebenarnya di undang-undang yang baru ini dan berlaku 1 April 2022. Ya, jadi untuk kendaraan-kendaraan yang dia asap knalpotnya sudah tidak layak, artinya banyak polusi, ya itu nanti siap-siap nanti akan kena pajak. Ya, makanya nanti mungkin kita akan lihat bahwa nanti polusi udara nanti akan berkurang. Ya, kenapa? Karena mobil-mobil yang usianya lebih tua nanti harus siap-siap ditandangkan. Ya, kalau enggak nanti akan kena pajak. Namanya pajak karbon atau pajak emisi. Ya. Ini di luar dari STNK yang biasa harus dibayar ya, di tiap tahun kalau punya mobil atau motor. Nah, ini pajak ini sangat baru dan ini diterapkan karena sifatnya universal. Jadi banyak negara di dunia, negara maju itu menerapkan pajak ini. Nah, yang
lain-lain yang diupdate, dirubah di undang-undang yang baru ini ya adalah undang-undang cukai. Ya, ini biasanya berhubungan dengan rokok ya. Dulu mungkin tarif rokok bisa murah ya karena pajaknya kecil. Nah, mungkin tahun ini nanti akan mahal harga rokok. Mungkin satu bungkus dulu bisa 10-15 ribu, sekarang bisa 50 ribu, 60 ribu. Bisa jadi karena tarifnya dinaikkan nanti oleh pemerintah di dalam undang-undang pajak yang baru ini. Ini yang nanti kalian coba nanti lihat ya, bahwa perubahan-perubahan inilah nanti yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan kalau ada yang kurang mengerti. Nggak ada? Oke, saya teruskan ya. Nah, jadi ini adalah definisi pajak ya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pajak ya? Itu tadi ya. Ini menurut Profesor Rohmat Sumitro, ya, Guru Besar Hukum Pajak Unpad. Pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara, ya, berdasarkan undang-undang, dan ini sifatnya dapat dipaksakan. Ya. Jadi dengan tidak mendapatkan imbal jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran. Ya, jadi kalau kita melihat pajak itu sebenarnya sama aja dengan iuran, ya. Cuman dia iurannya terpaksa harus kita bayar, tapi kita dari sisi kita nggak mendapatkan jasa timbal. Ya, kenapa? Karena itu jasanya yang akan kita dapatkan itu nanti, ya. Jadi jasa itu tidak akan kita rasakan pada saat kita memberikan itu. Ya. Itu yang disebut dengan pajak. Ya. Nah, kalau dari sisi undang-undang, ya, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Jadi di sini sama seperti yang Profesor Sumitro tadi, tapi di sini sifatnya adalah memaksa, ya, kemudian tidak mendapatkan imbalan secara langsung, ya, tapi dia digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ini adalah definisi pajak. Ya. Jadi kalau kita lihat unsur pajak itu sebenarnya di dalamnya ada yang namanya iuran atau pungutan. Ya. Jadi kalau arah datangnya pajak itu dari kita, dari wajib pajak, maka disebut dengan iuran. Tapi kalau datangnya dari pemerintah, ya maka itu disebut pungutan. Itu ya unsur-unsurnya. Nah, kemudian pajak itu di backup oleh undang-undang. Ya, jadi kalau kita misalnya tidak bayar pajak, itu kita akan kena hukuman karena sebenarnya itu sudah dibuat oleh undang-undang kita, ya, sehingga bebannya yang harus dipikul itu harus disetujui oleh DPR. Ya. Jadi di sini kalau lihat pasal 23, segala pajak untuk keperluan negara itu berdasarkan undang-undang. Nah itu ya unsur pajak apa. Nah, kemudian di dalam pajak itu ada pemaksaan. Ya. Nah, di sini fiskus, ya fiskus itu adalah kantor pajak ya. Itu mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP atau wajib pajak itu mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ya. Di Undang-Undang Nomor 28 ya, tahun 2007 ya di KUP. Ya. Nah ini di sini ada unsur-unsur mengenai penagihan paksa. Jadi kalau misalnya kita tidak mau bayar pajak, nanti ada surat paksa namanya. Surat paksa untuk membayar. Itu ada surat paksa sampai 3 kali. Kalau dia tetap tidak mau, nanti kita bisa dipenjara. Ya. Ini nanti di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000. Nah, kemudian unsur pajak itu adalah tidak menerima atau memperoleh kontra prestasi. Ya, jadi kalau kita memang membayar, ya kita sebenarnya tidak akan menerima apa-apa. Yang nggak seperti jual beli barang ya. Kalau kita bayar terus kita dapat barang. Kalau ini enggak. Ya, jadi memang di sini ciri khasnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah kita memang seperti kita memberikan sesuatu tapi kita tidak berharap apa-apa dari pemberian itu. Nah, ini ciri yang pertama yang dari unsur-unsur pajak ini. Nah, kemudian pajak itu nanti dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah ya, untuk bikin jalan, untuk buat sekolah ya, rumah sakit ya dan sebagainya. Nah, itu adalah unsur-unsur pajak. Nah, sekarang kalau kita lihat perbandingan ya dari apa itu pajak, apa itu retribusi dan apa itu sumbangan, ya ini kita lihat ada perbedaan di antara tiga ini ya. Jadi kalau dari pajak itu manfaatnya itu tidak langsung bagi pembayar. Jadi kita tidak langsung mendapatkan manfaat. Tapi kalau retribusi itu manfaatnya langsung. Apa yang
yang kalian pikir mengenai retribusi itu seperti apa? Ya, ya kita ambil contoh aja retribusi itu pungutan, tapi pungutan itu resmi, ya. Misalnya ada retribusi parkir, ya kita memarkir motor kita di gedung, ya. Nah di situ kan motor yang kita parkir itu kan aman, ada yang jagain. Nah, kita setelah itu nanti dikasih karkis sama petugasnya. Nah itulah yang kita sebut dengan retribusi. Nah, kita bayar karkis itu. Nah, kita mendapatkan manfaat kan? Nah itu yang disebut dengan retribusi. Nah, kalau sumbangan, ya sumbangan ini sama seperti kita donasi, memberikan sumbangan kepada anak yatim, sumbangan ke masjid, ya, ke panti asuhan. Nah, itu kita manfaatnya langsung bagi penerima. Jadi orang yang nerima itu kan merasa senang kan nerima, ya, karena dia dibantu kan. Nah ini kalau sumbangan seperti itu. Nah kalau dari pajak penerimaan manfaat itu tidak diketahui. Benar, kita ngasih uang pajak ke siapa? Ke negara. Negara itu siapa? Nggak tahu kan kita. Ya, negara itu ya mungkin terdiri dari pemerintah dan aparat-aparatnya. Nah ini kita nggak tahu. Nah, tapi kalau retribusi, kita ngasih uang ke situ, ya kita pasti tahu. Ya misalnya tukang parkir kita kasih uang retribusi, ya itu berarti yang nerima sih tukang parkir kan. Nah, kalau sumbangan, tahu nggak kita yang nerimain? Tahu kan, kita memberikan sumbangan ke masjid, ke yatim piatu, ya yang menerima tahu kan kita, ya itu di situ. Nah, terus kalau dari pajak, itu dia diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum, ya karena memang kita memberikan sesuatu ke pajak itu untuk orang banyak, ya kan? Tapi kita dipaksa untuk memberikan itu karena ada undang-undangnya. Ya. Kalau retribusi sebenarnya sama, dia juga untuk umum ya, dan dipaksakan hukum karena ada undang-undangnya juga ya. Retribusi parkir itu kan ada undang-undangnya, ya. Nggak sembarangan orang mengut parkir kalau nggak mau, kalau nggak ada undang-undangnya gitu. Nah, sumbangan, nah sumbangan ini ya sebenarnya untuk orang yang kita kasih aja, kita nerima, diperuntukkan ya. Tapi sifatnya sukarela. Jadi kalau kita nggak mau nyumbang ya nggak apa-apa, ya. Toh kita juga nggak akan dihukum. Ya. Nah, ini perbedaannya antara tiga ini ya, antara pajak, retribusi, dan sumbangan. Nah ini kalau sejarah pemungutan pajak ini nanti bisa kalian baca ya. Jadi kalau pajak itu ada sejarahnya ya. Kalau misalnya kalian sering nonton film-film ya kayak di kerajaan zaman dulu ya, di Majapahit, Sriwijaya. Kalau di Indonesia ya kan ada orang-orang miskin yang dia harus membayar upeti kepada rajanya ya. Nah di situ dia harus bayar hasil bumi, dia harus diserahkan ke kerajaan ya, atau dikasih kepada orang-orang yang lagi meminta itu ya misalnya. Nah itu sejarahnya seperti itu. Jadi pajak itu kayak upeti sebenarnya. Ya, di negara-negara lain juga seperti itu ya. Kayak di Roma ya ada namanya pajak atas kepala. Kalau di Roma namanya tributum ya. Nah, kemudian ada namanya Pegigalia ya, itu pungutan di pelabuhan ya, sejarah pajaknya. Nah, kalau di zaman Julius Caesar ya itu namanya centesima rerum penalium ya. Jadi ini namanya jenis pajak penjualan ya. Di Spanyol namanya alcabala ya. Nah, kalau di Indonesia ya ini dia ada di zaman kerajaan Majapahit ya. Di situ ada namanya rajanya Kertarajasa. Nah, di situ ada prasasti ya, prasasti pembebasan pajak ya oleh sebuah desa namanya Adan-Adan. Nah, di sini ini sejarah ini bisa kalian pelajari ya bagaimana sejarah pajak ya. Nah, saya masuk ke fungsi-fungsi pajak ya. Nah, dia ada 4 fungsi pajak ya. Yang pertama adalah fungsi budgeter, nah, yang tadi banyak saya jelaskan ya, untuk APBN, untuk penerimaan negara, itu adalah fungsi budgeter. Nah, ada namanya fungsi reguleren, ya, itu mengatur, dan fungsi stabilitas, ya, untuk stabilitas negara supaya lebih ini, dan yang terakhir adalah fungsi redistribusi. Ya. Coba kita bahas satu-satu ya, fungsi budgeter itu apa? Nah ini ya, kalau kita baca yang APBN yang tadi saya jelaskan di awal ya, di situ kita bisa lihat bahwa fungsi budgeter itu adalah fungsi pajak sebagai alat untuk memasukkan uang ke kas negara ya. Jadi dana-dana yang kita ambil dari pajak itu nanti masuk ke dalam APBN kita sebagai budgetnya, budgeter, ya, kemudian nanti di situ dipakai untuk pengeluaran-pengeluaran negara kita. Ya. Jadi itu yang disebut dengan fungsi budgeter ya. Kalau fungsi reguleran, ya, ini adalah fungsi tambahan. Ya. Jadi sebenarnya kita ngasih pajak itu ada tujuannya. Ya. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh di sini kayak pajak minuman keras. Ya.
Nah, di situ kan kenapa minuman keras harganya itu bisa mahal. Satu botol bisa sampai 1 juta, 2 juta. Karena di situ ada unsur pajaknya yang dibikin berkali-kali lipat. Ya, ini diatur sama pemerintah. Supaya apa? Supaya nggak semua orang bisa membeli minuman keras. Ya. Dan juga minuman keras itu kan berbahaya. Kalau untuk generasi muda kan bisa memabukkan. Nah, disinilah peran pajak, ya, dia membatasi orang untuk tidak membeli sembarangan barang, gitu ya. Nah, ini fungsi reguleren namanya. Jadi fungsi pelengkap, ya, selain fungsi budgeter tadi, ya. Nah, kemudian yang fungsi yang ketiga itu namanya fungsi stabilitas, ya. Jadi dia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah kita. Ya, kadang-kadang kan rupiah kita kan naik turun berdasarkan kurs, ya. Nah, itu pajak itu bisa mengatur supaya jangan sampai tidak stabil, ya. Jadi jurang antara defisit perdagangan ini bisa diatur oleh pajak tadi, ya. Ya, itu bisa kita ambil contoh kebijakan seperti PPNBM, ya. Jadi ada namanya pajak penjualan barang mewah, ya. Kenapa barang-barang yang branded itu mahal, mobil-mobil yang mewah kayak BMW, Mercy itu mahal? Karena di situ ada PPNBM yang pajak penjualan barang mewah. Itu tarifnya bisa ratusan persen, ya. Ya, ambil contoh aja kayak mobil BMW itu, kalau saya kan pernah kerja di situ. Itu kalau kita beli dari Jerman, asli dari sana, ya yang untuk seri 3-nya aja, itu harganya mungkin 100 jutaan. Ya. Tapi begitu masuk di Indonesia, itu harganya jadi 600 juta. Karena di dalamnya ada unsur PPNBM sampai 300%. Ya, bayangin, harga yang tadinya murah jadi sangat mahal. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah, tujuannya apa? Memprotek supaya mobil-mobil yang kelas atas itu dia tetap posisinya ada di atas, mobil-mobil premium, tapi yang mobil yang kelas di bawah tetap ada di posisi kelas bawah. Ya. Itu gunanya fungsi stabilitas. Ini pajak yang mengatur ini semua. Nah, ada yang disebut dengan fungsi redistribusi, jadi memeratakan. Ya. Dengan adanya pajak nanti rakyat miskin dibantu, ya, dan akhirnya mereka akan menjadi sejahtera. Nah, disinilah fungsinya memeratakan, menyeimbangkan sehingga pembagian pendapatan itu akan diterima oleh masyarakat luas. Dan ini nanti akan dirasakan oleh masyarakat, ya, dengan adanya redistribusi pajak. Nah, kalau yang disebut dengan kategorisasi pajak, ya ini nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya. Kita lihat nanti ada bagaimana pajak dilihat dari cara pembebanan, kemudian memungut atau mengelolanya bagaimana, dan kemudian sifatnya dari pajak itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari cara pembebanan pajak, ya itu ada namanya pajak langsung dan ada pajak tidak langsung. Ya. Kalau yang disebut pajak langsung itu, dia tidak dibebankan kepada orang lain, tapi langsung kepada orangnya. Ya, kita ambil contoh pajak penghasilan. Kalau orang sudah bekerja, dia mendapatkan gaji, langsung dipotong dari gajinya itu. Itu yang disebut dengan pajak langsung. Nah, kalau yang tidak langsung, ya itu dia melalui perantara dulu, lewat orang lain dulu. Kita ambil contoh namanya pajak penjualan. Ya, dalam harga barang di situ ada pajaknya. Nah, pajak itu yang mengenakan adalah si penjualnya. Nah, kemudian dibeli sama orang. Nah, secara tidak langsung orang itu nanti akan membayar pajak yang ada di dalam barang itu. Nah, itu yang disebut dengan pajak tidak langsung. Ya. Nah, kalau untuk pajak menurut pengelolanya itu ada namanya pajak pusat, ada pajak daerah. Nah, ini nanti akan kita bahas mendetail di pertemuan berikutnya, ya. Apa aja yang dikelola oleh pusat, ya. Yang mengelola pusat ini namanya DJP, ya, Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, ya. Itu PPH, PPN, pajak bumi bangunan, itu semua uangnya masuk ke situ, ke Kementerian Keuangan, ya. Nah, tapi kalau pajak daerah, ya, ini nanti larinya ke di daerah itu, ya. Misalnya kita ambil contoh pajak kendaraan bermotor, ya, STNK, itu nanti larinya ke provinsi, ya. Nah, kalau di provinsi, ya, itu namanya pajak provinsi, ya, seperti STNK, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, ya. Nah, kalau untuk kabupaten itu ada namanya pajak hotel, pajak restoran, ya, hiburan, itu nanti masuknya ke kabupaten, ya. Misalnya kayak kita di Depok, ya, ada hotel, ya, Hotel Margo, nah itu larinya pajaknya ke Kota Depok, ya, termasuk restoran-restoran yang ada di Margonda, ya, itu semua pajaknya larinya ke Kota Madya Depok. Ya. Nah, kalau menurut sifatnya ada subjektif, ada objektif. Ya. Kalau subjektif itu adalah subjeknya. Ya. Misalnya kalau penghasilan kan subjeknya adalah orang yang memiliki gaji. Nah, sedangkan kalau objektif itu adalah barangnya.
ya. Barangnya itu yang menjadi objek dari pajak tersebut. Nah, ini untuk pajak objektif ini adalah PPN, PPNBM, ya, PBB, ya. Objeknya yang dilihat di situ. Nah, kalau jenis-jenis pajak ini nanti akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Ada PPH, ada PPH pasal 4 ayat 2, ya. Ada pajak PPH pasal 15, ya. Tadi kan sudah saya sempat jelaskan di silabus, ya. Ya, ini yang akan kita bahas di berikutnya. Ada PPH pasal 21, ya, ini berhubungan dengan gaji, ya. Kemudian PPH pasal 22, ya, ini berhubungan dengan impor barang, ya. Kemudian PPH pasal 23, ini berhubungan dengan jasa, ya, pemotongan atas jasa, ya. Kemudian PPH pasal 24 itu untuk orang yang bekerja di luar negeri, ya. Kemudian pasal 25 ini untuk pajak badan atau perusahaan, ya, cicilannya, ya, yang dia harus bayar. Kemudian PPH pasal 26 itu adalah pajak yang perusahaan yang ada di luar negeri. Nah, terus yang PPN ini nanti akan kita bahas juga, yaitu mengenai pajak konsumsi, ya, atas harga barang. PPNBM ini untuk barang mewah, ya. Kemudian PBB, ya, untuk tanah dan bangunan, kemudian biaya materai. Nah, ada lagi pajak kendaraan bermotor, itu nanti di pajak daerah, ya. Ada biaya balik kendaraan bermotor, ya, nanti kita bahas di pajak daerah. Kemudian bahan bakar bermotor itu di pajak daerah. Termasuk pajak air, ya. Kemudian pajak rokok, pajak penerangan jalan, ya. Kemudian pajak sarang burung walet. Nah, ini ada di daerah, ya, misalnya di kota mana itu ada sarang burung walet yang dikenakan pajak. Hotel, restoran itu adalah daerah. Hiburan, reklame itu adalah pajak daerah. Oke, saya rasa pertemuan untuk pagi ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Kalian nanti bisa mengerjakan soal latihan yang sudah saya kirimkan di e-learning My Best, ya. Batasnya ingat 1 minggu, ya, soal latihan. Dan untuk tambahan nilai, tolong jawab juga pertanyaan saya di kolom komentar, ya, ada di kolom diskusi, di situ ada pertanyaan yang kalian jawab, itu untuk menambah nilai kalian. Oke, ada yang ingin kalian tanyakan sebelum saya tutup perkuliahan kita ini, ya? Bapak izin tanya buat Ya. tugas. Oke, ya, silakan. Yang soal ini ditulis sama keterangannya atau gitu. ABC-nya aja? Saya minta kalian bikin ininya aja, jawaban, tapi misalnya A adalah pajak PPH pasal 21 gitu, ya. B misalnya pajak PPN, ya. Jadi ada ininya, jangan A, B, C, D aja gitu, ya. Kalau bisa di Microsoft Word, ya, jangan ditulis tangan, ya. Nah, supaya bisa ini, ya, soalnya bisa kalian tahu juga jawabannya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan materi pertemuan pertama ini, ya. Jadi untuk minggu depan itu saya tidak ada Zoom sampai di pertemuan ke-7 nanti, ya. Jadi kalian akan saya kirimkan video perkuliahan yang pernah saya buat. Nanti kalian simak dan seperti biasa kerjakan setiap pertemuan, kerjakan soal, ya. Jangan sampai ada yang kelewat, ya, karena nanti lumayan ada 16 kali soal, ya. Itu. Saya rasa itu saja semuanya, ya. Saya cukupkan sampai di sini, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Bapak. Salam, makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya live, ya.